Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 11 SMA Raden Rahmat Palombendo yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online di kelas 11 ini. Dan hari ini materi yang akan kita bahas adalah NU pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekalian, tujuan dari pembelajaran ini sama dengan kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang NU di masa di awal abad ke-20, sekarang ini kita belajar NU di masa awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Tujuan pembelajarannya sama, yaitu memahami posisi NU di masa prakemerdekaan, awal kemerdekaan, dan di masa pembangunan serta reformasi, ya. Ini peran besar Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah itu kalian bisa menunjukkan tentang keluhuran budi para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang beliau itu adalah orang-orang yang kokoh dalam pendirian, berperilaku adil sebagai warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Baik, itu tujuan pembelajarannya, supaya kalian paham tentang bagaimana peran besar Nahdlatul Ulama di negeri ini, ya, terutama di masa prakemerdekaan, awal kemerdekaan, pembangunan, dan masa reformasi. Baik, lanjut. Sekarang akan kita bahas masalah peran besar Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak sekalian, yang pertama yang wajib dan harus kalian pahami bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak bisa terlepas dari peran besar Nahdlatul Ulama. Artinya, kemerdekaan Republik Indonesia ini di dalamnya itu ada peran besar dari NU. Artinya tanpa NU, kemungkinan besar Republik Indonesia ini tidak akan bisa merdeka. Ya, ini bukti-bukti, fakta-fakta sejarah mengatakan bahwa Indonesia ini tidak akan bisa merdeka kalau tidak ada peran dari Nahdlatul Ulama. Bukti-bukti dan fakta-fakta sejarah mengatakan demikian. Banyak sekali buktinya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak bisa terlepas dari peran besar Nahdlatul Ulama. Ini yang wajib kalian ketahui, ya, yang wajib kalian pahami. Sekali lagi, bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak bisa terlepas dari peran besar Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, peran Nahdlatul Ulama tidak hanya dalam gerakan diplomatik, tetapi juga gerakan-gerakan yang bersifat fisik, yaitu peperangan langsung dengan penjajah. NU tidak hanya berkutat masalah perkataan-perkataan saja, semangat-semangat saja, tidak hanya diplomatik, tidak hanya bergerak di bidang diplomasi dengan penjajah, bagaimana caranya Indonesia merdeka dan sebagainya. Tidak hanya itu, tidak hanya perkataan, tidak hanya sesumbar secara lesan, tetapi NU juga bergerak di bidang fisik, yaitu peperangan. Warga NU selalu mengikuti berbagai macam peperangan yang terjadi di seluruh Nusantara ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, NU selalu bergerak, berperang secara langsung, berhadap-hadapan secara fisik langsung dengan para penjajah. Ini yang perlu kalian pahami. Dadi nek cara Jawa ini, NU gak omong tok, tapi juga bergerak untuk membuktikan omongannya. Ya, seperti itu. Ini yang kedua yang perlu kalian pahami. Yang ketiga, anak sekalian, NU dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini membentuk pasukan, yaitu pasukan Sabilillah dan pasukan Hizbullah,
Ini adalah pasukan yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama dalam rangka bela negara. Sabilillah itu adalah kelompok para ulama-ulama, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, orang-orang dewasa. Kalau Hizbullah adalah kelompok para pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama yang mereka bergerak tanpa jasa, bergerak tanpa uang, tetapi mereka punya tekad kuat membela negara ini secara langsung berhadapan-hadapan, langsung perang. Nah, ini pasukan Sabilillah dan Hizbullah ini pasukan yang sangat ditakuti oleh penjajah. Kenapa? Karena mereka sebagian besar rata-rata mempunyai semangat, mempunyai keberanian yang di luar keberanian manusia, sangat berani untuk membela negara ini. Nah itu tidak hanya anak-anak santri yang anak muda, tapi kiai-kiainya, pendekar-pendekar yang sudah tua-tua berani langsung melawan penjajah Belanda, penjajah Jepang dalam rangka bela negara. Nah oleh karenanya tidaklah heran kalau dulu ketika tahun 45 ini banyak komandan-komandan tentara yang dipimpin oleh seorang kiai. Bahkan hampir seluruh jajaran tentara yang ada di Surabaya dan sekitarnya, bahkan di Jawa Timur ini, itu komandannya adalah seorang kiai, seorang ulama, yang sekaligus menjadi seorang komandan perang. Nah, hal-hal semacam ini anak-anak sekalian tidak pernah ditulis dalam sejarah Republik Indonesia, tidak pernah ditulis dalam buku sejarah nasional Indonesia yang dipelajari oleh anak-anak. Peran besar NU ini nggak ditulis sama sekali. Bagaimana peran pasukan Sabilillah, bagaimana kehebatan Hizbullah, bagaimana para kiai menjadi seorang komandan di tentara-tentara yang ada di Surabaya, di Gresik, di Sidoarjo, dan di Jawa Timur. Tidak pernah ditulis dalam sejarah. Kenapa? Karena yang menulis sejarah bukan orang NU. Kira. Nah ini sekarang mulai terkuak betapa besarnya peran besar Nahdlatul Ulama. Mulai muncul semacam ini. Ya, oke lanjut. Nah sekarang fakta sejarah perjuangan NU di awal kemerdekaan itu banyak sekali. Fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bagaimana Nahdlatul Ulama, termasuk pasukan Sabilillah, pasukan Hizbullah sebagai bagian dari tentara Republik Indonesia, ketika itu berjuang merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan sampai ke berdarah-darah, sampai titik darah terakhir. Fakta sejarah banyak sekali, tetapi yang terbesar adalah tentang resolusi jihad dan perang 10 November 1945. Ini ya sekalian ya, ini fakta sejarah terbesar bagaimana peran Nahdlatul Ulama mempertahankan, membela kemerdekaan Republik Indonesia. Anak sekalian, dimulai bulan Oktober, ya, sekitar tanggal 6 Oktober itu Belanda sekutunya maksudnya Belanda dan kawan-kawannya, ya termasuk dari kawan-kawan dari luar negeri, mungkin diantaranya pasukan-pasukan Inggris atau bahkan pasukan orang-orang Eropa, pasukan Belanda dan kawan-kawannya di Eropa, itu bergerak ketika Jepang ini kalah perang. Mereka berusaha merebut kembali negara-negara jajahan mereka. Ketika Jepang berhasil merebut dari tangan Belanda di Indonesia ini, maka ketika Jepang kalah perang, maka Belanda dan sekutunya dan kawan-kawannya berusaha merebut kembali negara-negara yang pernah dijajah termasuk Indonesia. Nah ketika itu tanggal 6 Oktober 45, Belanda menyebarkan selebaran dari pesawat terbang, disebarkan ke seluruh penjuru Surabaya dan sekitarnya. Isi dari selebaran yang disebarkan oleh Belanda dan sekutunya melalui pesawat terbang itu adalah, intinya mereka menginginkan bahwa siapapun masyarakat atau tentara Republik Indonesia yang ada di Surabaya dan sekitarnya
harus segera menyerahkan senjatanya dan menyatakan menyerah kepada Belanda dan sekutunya. Kemudian diharapkan diancam oleh mereka bahwa seluruh masyarakat, terutama tentara Republik Indonesia, harus meletakkan tangannya di atas kepala, tanda menyerah kepada sekutu dan Belanda, kepada Belanda dan sekutunya. Nah, membaca ini muncul kemarahan besar dari seluruh rakyat Surabaya dan sekitarnya. Akhirnya Bung Tomo itu adalah pimpinan tentara Republik Indonesia di Surabaya. Itu menyuruh ajudannya untuk sowan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang dengan membawa edaran atau selebaran ancaman dari Belanda. Selebaran ancaman ini berisi tentang hal yang saya sebutkan di atas, dan apabila rakyat Surabaya dan sekitarnya tidak melakukan instruksi dan perintah dari Belanda dan sekutunya ini, maka tanggal 10 November 45 Surabaya akan dibumi hanguskan. Itu inti dari selebaran yang disebarkan oleh Belanda dan sekutunya. Nah, selebaran ini kemudian diberikan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang ketika itu beliau adalah Syuriah atau pimpinan tertinggi. Nah, Nahdlatul Ulama, Rais Syuriah PBNU, merupakan orang yang pertama, seorang kiai yang paling berpengaruh di negeri ini. Selebaran diberikan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari dan dibaca oleh beliau. Ketika selesai membaca ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari marah besar dan merobek-robek selebaran dari Belanda dan sekutunya ini. Kemudian beliau berkata kepada ajudan Bung Tomo untuk kembali ke Surabaya. Dan beliau berkata kepada ajudannya, "Hai, katakan kepada Bung Tomo, pertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Jangan mundur selangkah pun. Jangan biarkan Belanda dan sekutunya menguasai Surabaya dan sekitarnya. Sekali lagi, pertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan." Katakan pada Bung Tomo seperti itu. Akhirnya ajudan itu pun kembali ke Surabaya dan berkata kepada Bung Tomo tentang yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bung Tomo kemudian semakin besar semangatnya, semakin berani semangatnya untuk mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Anak-anakku sekalian, Kiai Hashim Asy'ari tidak berhenti sampai di situ. Kemudian beliau mengumpulkan pendekar-pendekar Nahdlatul Ulama, mengumpulkan kiai-kiai di daerah Gresik, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, berkumpul di Surabaya untuk membicarakan bagaimana sikap Nahdlatul Ulama menghadapi ancaman Belanda dan sekutunya seperti itu. Akhirnya berkumpullah, bermusyawarah para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, para pendekar-pendekar Nahdlatul Ulama, dan pada akhirnya tepat tanggal 22 Oktober tahun 1945, para kiai-kiai NU yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari membuat resolusi jihad. Apa resolusi jihad itu, anak-anak sekalian? Resolusi jihad adalah sebuah resolusi, sebuah seruan yang kuat kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, terutama di Surabaya dan sekitarnya, untuk jihad fisabilillah, untuk berperang mempertahankan Surabaya dan sekitarnya dari cengkraman Belanda dan sekutunya. Resolusi jihad itu adalah sebuah perintah kepada seluruh masyarakat muslim, terutama Nahdlatul Ulama, untuk mengangkat senjata dan berperang jihad melawan penjajah Belanda dan sekutunya. Ini apabila mati dalam perang itu, maka kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, matinya adalah mati syahid dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang melawan Belanda dan sekutunya adalah wajib untuk seluruh masyarakat muslim, terutama
masyarakat Nahdlatul Ulama. Akhirnya anak-anakku sekalian, resolusi jihad ini kemudian disikapi oleh warga muslim, warga Nahdlatul Ulama, untuk kemudian bergerak bersama-sama. Warga NU dari Mojokerto, dari Jombang, dari Sidoarjo, dari Pasuruan, dari Gresik, dari Surabaya sendiri. Mereka bergerak bersama-sama, bergerak berjalan kaki ke Surabaya, berkumpul jadi satu di sana untuk berperang mempertahankan Surabaya dari serangan penjajah Belanda dan sekutunya. Maka tak ayal anak-anakku sekalian, warga NU dari berbagai macam daerah bergerak bersama-sama ke Surabaya, dan tepat tanggal 10 November 45 terjadilah perang besar antara arek-arek Surabaya. Dalam hal ini sebagian besar di antaranya adalah warga Nahdlatul Ulama, orang-orang NU, pasukan Sabilillah, pasukan Hizbullah bergerak bersama-sama. Wong NU gerutuk nang Surabaya, dan akhirnya terjadilah perang besar yang dinamakan Perang 10 November 45. Maka ketika itu terjadi perang besar, kekuatan musuh dengan senjata yang sangat canggih, dengan tank-tanknya, dengan pesawat terbangnya, dengan kapal-kapal perangnya, mereka menyerang Surabaya habis-habisan. Tetapi ketika itu, arek-arek Surabaya, dalam hal ini adalah warga Nahdlatul Ulama, sebagian besar warga NU, tidak nyiut nyalinya, tetap kemudian dengan tekad yang kuat. Cara ini saya ini bondo nekat, tekad yang kuat. Mereka tetap bersikukuh melawan Belanda dan sekutunya walaupun dengan senjata seadanya. Nah, kemudian karena itulah, karena kehebatan, kebesaran, keberanian masyarakat muslim, masyarakat Nahdlatul Ulama, area-area Surabaya ketika itu, akhirnya pada tanggal 10 November 45 itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kenapa? Karena hari itu banyak sekali warga Nahdlatul Ulama, warga muslim yang kemudian menjadi syahid karena peperangan mempertahankan Surabaya. Ini fakta sejarah anak sekalian, tetapi tidak pernah ditulis dalam buku sejarah nasional tentang peran besar Nahdlatul Ulama ini. Kenapa? Karena yang menulis sejarah dalam buku sejarah nasional itu bukanlah orang NU. Mereka berusaha untuk peran besar NU ini disingkirkan, disembunyikan, supaya seakan-akan NU ini tidak punya peran dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah sekalian, ini fakta sejarah. Sekalian yang saya banggakan, mohon maaf saya agak keras bicara ini karena ini adalah fakta sejarah yang kemudian tidak diakui atau disembunyikan oleh mereka-mereka yang berniat buruk, yaitu membuat NU ini tidak punya peran di kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, anak sekalian, sekarang yang terakhir, tolong carilah naskah lengkap ya. Naskah lengkap resolusi jihad tanggal 22 Oktober 45. Cari resolusi naskah resolusi jihad secara lengkap ya. Tanggal 22 Oktober tahun 45. Yang tanggal 22 Oktober ini kemudian disebut sebagai Hari Santri Nasional ya. Hari Santri Nasional oleh Bapak Jokowi ketika itu ya. Baik, sekali lagi carilah naskah lengkap resolusi jihad tanggal 2 Oktober 45. Tolong dikumpulkan pada saat KBM Luring nanti ya. Anakku sekalian, yang terakhir saya ucapkan selamat mengerjakan. Kemudian saya sampaikan sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi dengan pembelajaran saya yang lain. Insya Allah kita diberi Allah kesehatan lahir batin untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.